Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fadilah dari Teknik Elektro 2018, NIM 2211181106. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem komunikasi broadband. Yang pertama, definisi broadband. Biasanya broadband service didefinisikan sebagai pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih besar dari 2 Mbps S1 atau jaringan digital yang dapat melayani apa saja, seperti jasa data kecepatan tinggi, video phone, video conference, transmisi grafis, resolusi tinggi, CATV, termasuk juga jasa sebelumnya seperti telepon, data, telemetri, dan faxing mail. Belum ada standar global tentang broadband. Intinya dapat dikatakan broadband jika memiliki kanal transmisi lebih besar dari 2 Mbps. Mengapa diciptakan pertama broadband? Pertama, konvergensi atau digitalisasi, karena era sekarang ini yang datanya berupa bitstream. Kedua, komputer dan aplikasi. Ketiga, bandwidth, suara, data, dan video. Lalu selanjutnya, teknologi akses broadband. Wireline broadband access pakai kabel, XDSL, digital subscriber line, INC ADSL, VTTX atau HFC. Penerapan kabel pada jaringan telekomunikasi. Wireless broadband access tanpa kabel, ada wireless LAN Wi-Fi dan WiMAX. Lalu selanjutnya, XDSL, tipe digital subscriber line, teknologi yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa POTS menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk memberikan layanan broadband. XDSL ini memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga line telepon. Selanjutnya, ini perkembangan dari teknologi XDSL. Dari yang pertama, HDSL, High Speed Digital Subscriber Line, SHDSL, ADSL, SDSL, dan VDSL. Di sini ada nama kepanjangannya, rate, mode, dan aplikasinya. Contoh HDSL dengan rate 1,544 Mbps, ADSL dengan rate sampai dengan 1,5 Mbps untuk downstream dan sampai dengan 512 Kbps untuk upstream, dan VDSL dapat sampai 8 Mbps. Di sini kebanyakan untuk mode itu simetrik. Jadi simetrik itu untuk kecepatan transmisi dari user ke sentral maupun sentral ke user itu sama. Dari user ke sentral itu upstream dan dari sentral ke user itu downstream. Jadi simetrik itu downstream dan upstream memiliki kecepatan transmisi yang sama. Jika pada ADSL itu berbeda untuk kecepatan bitrate-nya. Lalu selanjutnya, DSL teknologi dan service. Ini teknologi dari DSL dan layanannya mulai dari SHDSL yang pertama untuk garis ke atas ini yang horizontal untuk bitrate-nya dan layanannya. SHDSL ini berkembang menjadi ADSL, kemudian ada ADSL 2, lalu ADSL 2+, dan yang paling terakhir ada VDSL. Ini dilihat dari layanannya mulai dari 1 sampai 2 Mbps untuk fast internet, e-learning, infotainment, gaming. Di 6 sampai 10 Mbps untuk streaming media, di 14 sampai 24 Mbps untuk multimedia home, dan yang paling terakhir paling tinggi 52 Mbps untuk multi-channel broadcast TV. Lalu ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video secara bersamaan. Disebut asimetrik karena rate atau kecepatan transmisi dari sentral ke pelanggan downstream tidak sama dengan rate transmisi dari arah pelanggan ke sentral upstream. Menggunakan media jaringan akses kabel tembaga satu fire, bitrate downstream sampai dengan 8 Mbps, upstream sampai dengan 640 KB per second. Hardware ada model ADSL, SDSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer, ATM atau EV Switch, RAS Remote Access Server. Lalu selanjutnya, konfigurasi jaringan ADSL. Misalnya, kredensial ini user bisa berupa komputer atau telepon. Kalau komputer pun biasanya terhubung dahulu dengan modem karena akan akses data lalu masuk ke splitter. Di sini akan menghubungkan ke DSLAM. Lalu jika ingin komunikasi, data akan dikirimkan ke ATM atau EV Switch. Lalu nanti remote access server akan menghubungkan ke alamat internet tujuan. Jika ingin komunikasi voice, maka DSLAM akan menghubungkan ke Central PSTN Public Service Telephone Networks yang akan dihubungkan ke user lain. Lalu voice dan data dapat ditransmisikan secara bersamaan. Di sini tekniknya ada dua buah. Informasi yang biru adalah untuk upstream dan hijau untuk downstream. Jadi jika satu kabel pada gambar 30 sampai 140 kHz lalu akan dibagi dengan beberapa channel. Dengan satu channel memakai satu sinyal carrier, jadi sinyal pembawa ini dapat berupa data ataupun voice.
bersamaan dengan satu saluran dengan dibagi-bagi untuk beberapa sinyal carrier. Begitu pula dengan downstreamnya, jadi sisanya 30-140 kHz ini untuk downstream. Untuk yang merah untuk telepon kabel dan frekuensi suara, modulasinya disebut discrete multitone modem ADSL, jadi satu channel digunakan untuk beberapa frekuensi carrier. Lalu wireline broadband access (PTTX) atau HFC ini ada beberapa macam, ada fiber to the building (FTTB), fiber to the curb (FTTC) perumahan, fiber to the home (FTTH) satu rumah, hybrid system hybrid fiber cord pada jaringan kabel tambangga yang sudah ada. Lalu konfigurasi FTTC ini untuk boldingnya yaitu untuk counter office. Untuk yang garis putus-putus ini pakai kabel optik menggunakan modem ADSL dengan bitrate 1 sampai 7 Mbps dengan jarak 12 kV. Di sini ada 4 user. Lalu untuk garis lurus ini kabel tembaga karena cukup jauh ke perumahan yang kedua. Ada 8 rumah kurang lebih, CO-nya 5 miles. Lalu masuk ke remote terminal, lalu menggunakan kabel fiber pada receiver pertama karena dekat dari CO-nya pakai fiber. Karena jauh user kedua pakai kabel tembaga dan yang terjauh sama seperti perumahan kedua. Lalu selanjutnya konfigurasi hybrid fiber coax HFC. Hampir sama dengan yang tadi pada FTTC yang pertama, pakai kabel fiber cuma di user kedua tidak pakai remote tapi pakai node. Jadi penghubung antara senternya menggunakan node. Node jika tidak terlalu jauh pakai lagi node. Jadi jika hybridnya penggabungan kabel tembaga dan fiber pada saat penghubungan sentral dengan nodenya. Dengan yang paling jauh memakai small node. Lalu wireless LAN menggunakan gelombang radio elektromagnetik untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam model peer-to-peer LAN to LAN. Umumnya diimplementasikan sebagai jaringan extension atau alternatif dari jaringan wired LAN menggunakan frekuensi ISM, industrial, scientific, dan medical dengan rentang frekuensi 902 sampai 928 MHz, lalu 2400 sampai 2483,5 MHz dan 5725 sampai 5850 MHz. Lalu selanjutnya konfigurasi dan arsitektur LAN. Pada ad hoc dari satu stasiun ke stasiun lain bisa langsung terhubung pada klien server. Hubungan konfigurasinya menggunakan access point dari satu stasiun 1 ke stasiun 3 ataupun 2. Arsitekturnya pada sebelah kanan untuk LAN dari user ke user lain. Misal A ke B memakai access point untuk terhubung. Jika A ke C itu memakai router. Lalu selanjutnya standar LAN ada 802,11a, lalu 800,211b, lalu 802,11g. Ini untuk standarnya. Karena untuk pemasangan jadi tergantung ini ada speed, frekuensi jarak, jumlah saluran, data rate, modulasinya, media akses, ETX power, dan RX sensitivity. Jika ingin mengetes harus sesuai dengan ketentuan standar ini. Selanjutnya, kelebihan wireless LAN dibandingkan wired LAN. Plug and play dapat digunakan secara langsung, meningkatkan produktivitas dan layanan, akses informasi secara real time, dapat mengakses dari manapun dalam area organisasi atau kantor. Kecepatan instalasi dibandingkan pergelaran jaringan kabel yang membutuhkan waktu yang lama. Fleksibel, dapat digelar di mana saja, bahkan tempat di mana kabel tidak mungkin diimplementasikan. Jadi reaksi daya dalam proses pengembangan, pemindahan, maupun perubahan konfigurasi LAN. Lalu kriteria hotspot public wireless LAN VLAN hanya untuk indoor dalam satu gedung menggunakan WiFi standar 800,11a atau B ataupun G, speednya 11 Mbps sampai 54 Mbps. Diimplementasikan di tempat yang ramai seperti kedai kopi, restoran, hotel, bandara, stasiun, convention center, dan perumahan. Memberikan layanan internet untuk HP seperti aplikasi game dan suara. Lalu selanjutnya WiMAX. WiMAX adalah teknologi komunikasi broadband yang menggunakan standar IEEE 800,16. WiMAX adalah broadband wireless standar akses sistem komunikasi pita lebar. Itu distandarisasi oleh Forum WiMAX yang disertifikasi IEEE 800,16 dengan fokusnya di 6 GHz pita radio. Nama standarnya 800,16 WiMAX dengan bitrate 20 Mbps sampai dengan 50 km. Bisa untuk digunakan dengan jarak yang jauh dengan kecepatan tinggi. Untuk mobil user kecepatan 3 Mbps sampai 16 Mbps.
menggunakan standar 802,16e. Kelebihan WiMAX mendukung triple play, Wi-Fi, dan mobil backhauling aplikasi dalam satu infrastruktur. Kapabilitas dan kecepatan yang sangat cepat menggunakan teknologi 4G. Lalu selanjutnya standar WiMAX. WiMAX sudah mulai berkembang pada tahun Desember 2011 dengan standar 800,16, kemudian dibagi dua. Kemudian ada 802,16C pada 2002 dengan point-to-point, lalu berkembang 802,16A pada Januari 2003 dengan point-to-multipoint, lalu berkembang lagi 802,16T dengan Q3 pada 2004 dan 802,16E untuk mobil highway. Lalu selanjutnya profil WiMAX. Dari IEEE ada dua standar untuk mobil dan fixed. Untuk mobil menggunakan 802,16e pada tahun 2006 disertifikasi. Untuk fixednya menggunakan 802,16d menggunakan OFDM dengan frekuensi 3,5 GHz. Selanjutnya pengembangan dari WiMAX ada performa tinggi menggunakan efisiensi tinggi OFDM, pemasangan instalasinya fleksibel tidak ribet, mobil dengan kecepatan tinggi. Kepek ini biaya jadi jauh lebih murah. OPEC ini biaya bahan, lalu bisa untuk semua arsitektur IV pada 4G, OAL IV. Lalu opsi frekuensi WiMAX mulai dari 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,4 sampai 3,6 GHz, 5,8 GHz, opsionalnya 4,9 sampai 5,0 GHz, 700 MHz, 3,3 Hz. Untuk case study Singapura, Eropa, Australia, USA, dan Kanada. Dan di Indonesia menggunakan 2,3 GHz untuk mobilenya dan 3,3 GHz untuk fixednya. Lalu selanjutnya arsitektur jaringan WiMAX dari daerah pemukiman atau perkantoran. Terhubung dengan menggunakan satu base station menggunakan antena yang nantinya menghubungkan dari user ke internet atau PSTN. Di sini dapat mencakup satu perumahan dan satu buah perkantoran. Aplikasinya dapat untuk LAN, laptop, dan telepon kabel. Bisa juga beberapa aplikasi dalam satu infrastruktur jaringan. Lalu selanjutnya WiMAX untuk konektivitas kampus. Dipasang di atas sebuah gedung, bisa terhubung antar gedung lain, misal dari teknik ke rektorat dan ke fakultas lain. Jadi dari satu base station dapat mengcover 3 gedung. Di tiap building dapat berupa LAN, CCTV, LAN, internet, PSTN, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya WiMAX untuk komunikasi lepas pantai. Biasanya digunakan dengan komunikasi pengobaran minyak dengan pengkantoran yang ada di pinggir pantai. Selanjutnya WiMAX untuk keamanan umum. Jadi dari satu center office dipasang di suatu gedung, itu dapat terhubung ke ambulan, kemudian kantor polisi, lalu kantor pemadam kebakaran, lalu keamanan umum. Lalu selanjutnya WiMAX untuk saluran pribadi. Misalnya di sini dari satu user yang terhubung dalam satu seluler di base station, lalu dihubungkan WiMAX-nya. Lalu telepon seluler dapat terhubung ke internet yang digunakan dalam sehari-hari. Lalu ada App Store komunikasi, lalu jaringan banking, lalu wireless service provider, backhaul. Lalu WiMAX untuk public network. Jadi dari satu base station dapat digunakan untuk fasilitas umum seperti kafe, perumahan, perkantoran, kemudian sekolah ataupun universitas. Lalu yang terakhir perbandingan 2G atau 3G dengan Wi-Fi, dan WiMAX ini 4G. Wi-Fi ini ditransisi dari 2G dan 3G. Di sini dapat dilihat untuk 2G ada full mobility, security, dan quality of service-nya ini sudah terjamin. Jika Wi-Fi ada network simplicity atau jaringan yang tidak kompleks, kemudian pita lebar. WiMAX mengcover semua parameter, ini ditambah lagi coverage atau area cakupan yang luas. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan memang dari saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.